Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh bertemu pada siang hari untuk beribadah. Mari jemaat semua kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian sebab Kau besar. Haleluya. Tiada orang atau apapun seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Sebabnya kami boleh datang kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur akan segala kasih kemurahan yang Engkau berikan. Kami masih boleh bernafas Tuhan. Kami masih boleh beribadah. Kami masih boleh memuliakan nama-Mu. Semua oleh anugerah-Mu. Sebabnya Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Engkau Allah yang besar dan dahsyat. Terima kasih Bapa, biar Engkau hadir tengah-tengah kami dengan kuasa Roh yang Kudus. Engkau yang memimpin acara ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk dulu jemaat. Mari kita mengangkat pujian yang girang-girang. Kita mau bersyukur dengan pujian masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Mari kita bergirang-girang ya semuanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, mari bersama adu namanya, punya di masa kala, musik dan nyanyian, semua makhluk di Indonesia.
Haleluya, puji Tuhan. Mari sidang jemaat, kita mau bangkit berdiri. Kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu dengan pujian zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga. Kami boleh memuji-muji nama-Mu, dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena kami sadari Tuhan bahwa kami hidup, kekuatan kami hanya dari firman-Mu. Zaman sekarang, saat-saat ini banyak kabar menggemparkan, tapi kami bersyukur Tuhan akan firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Sebabnya ya Bapa, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Urapi kami semua sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Allah yang besar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah berbakti, terlebih selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Minggu siang hari ini yang saya beri judul Tuhan selalu bersama kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, situasi, kondisi, keberadaan kita yang ada di tengah-tengah dunia ini senantiasa belum ada tanda-tanda bahwa pandemi akan berhenti, akan berlalu. Bahkan terlebih berkepanjangan terus-menerus. Peraturan dari pemerintah PPKM berlanjut dan berlanjut. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Allah, umat-umat pilihan Allah, anak-anak terang, kita semestinya ketika kita selalu mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus, kita tidak terpengaruh dengan situasi kondisi dunia yang senantiasa menggoncang. Menurut kata dunia, menggoncang, sangat berat. Kehidupan pribadi, keluarga, terhimpit dengan segala kesibukan yang selalu menghimpit dalam hal pandemi, dalam hal kesehatan, dalam hal keluarga, dalam hal anak-anak kita mau bersekolah. Bahkan terlebih ibadah kita pun terbatas dengan segala himpitan-himpitan karena pandemi yang senantiasa belum juga berhenti sampai saat ini. Tetapi saya rindu sekali dalam ibadah siang House of Blessing pada minggu ini. Kita mau meratap, kita mau berseru. Sebagaimana firman Tuhan perjanjian lama juga ada ratapan dari bangsa Israel. Dan ratapan itu biarlah menjadi gambaran buat gereja Tuhan sekarang ini.
Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat dalam Ratapan 5 ayat 19. Ratapan 5 ayat 19 saya bacakan. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Sekali lagi, Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar ini adalah merupakan ratapan bangsa Israel. Ketika itu mereka juga mengalami penindasan, sama seperti kita, seluruh dunia saat ini. Bahkan kita yang ada di host operation merasakan himpitan, penindasan yang tidak secara kasat mata terlihat, tetapi kita rasakan bagaimana himpitan dunia itu senantiasa menghimpit kita. Tetapi firman Tuhan di sini berkata, Engkau ya Tuhan. Berarti kita tetap selalu memandang kepada Tuhan, karena ratapan kita adalah berseru kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang ada di sorga, bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Artinya, saya ingin supaya firman ini kita gambarkan kepada kita, bahwa Tuhan bukan hanya bertahta di tempat yang maha tinggi, yaitu di tempat kudusnya di sorga, tetapi tahta Tuhan, hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan ada di dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, maupun gereja, bahkan masyarakat, orang-orang percaya bahwa ada perhatian. Itu merupakan satu tahta hadirat Tuhan, ada pemeliharaan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang sedang menjalani langkah demi langkah di dalam situasi kondisi yang tidak menentu, yaitu situasi kondisi yang senantiasa selalu mau membawa kita supaya kita mengikuti tawaran-tawaran dunia. Tetapi puji nama Tuhan, kita dibelenggu dengan kuasa firman Tuhan, yang dimana di dalam firman Ratapan 5 ayat 19 ini kita mengaku, ya Engkau Tuhan yang bertahta, yang senantiasa bertahta dari masa ke masa. Berarti sampai sekarang pun hadirat Tuhan, kuasa dan pemeliharaan, bahkan terlebih perhatian Tuhan ada di dalam kehidupan kita, gereja Tuhan yang saat ini sedang berseru dan berharap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan dalam Yesaya juga berkata, yaitu di dalam Yesaya 41 ayat 10. Saya bacakan firman Tuhan ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa memberi satu maklumat, suatu penegasan firman-Nya, bahwa Dia bilang kepada kita, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tadi di awal kita sudah berbicara tentang ketika kita meratap bahwa Tuhan bertahta di atas kehidupan kita. Tuhan dengan segala pemeliharaan dan pandangan perhatian Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan bukan hanya memperhatikan, tapi Tuhan berfirman. Tuhan katakan janganlah takut. Inilah kekuatan firman Tuhan yang menjadi sukacita kita, gereja Tuhan, menjadi kebahagiaan kita pada saat kita menghadapi kesusahan, pada saat kita menghadapi kekhawatiran, pada saat kita menghadapi keputusasaan. Karena biar bagaimanapun kita masih ada di tengah-tengah dunia yang senantiasa selalu menggoda kita untuk senantiasa ikut dengan dunia supaya kita juga takut. Tetapi firman Tuhan menguatkan kita, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jadi kemanapun kita pergi, Tuhan beserta dengan kita. Bahkan Tuhan bilang di dalam Yesaya 41 ayat 10 ini, aku ini Allahmu. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan presiden,
bukan dewa-dewa, bukan manusia biasa. Aku ini Allahmu, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah yang kita puja dan kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kekuatan kita gereja Tuhan saat-saat ini. Walaupun di dalam kita menghadapi goncangan dunia, tetapi firman Tuhan menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kepada firman itu yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel juga menjadi perkataan Tuhan yang hidup kekal selama-lama bagi gereja Tuhan sekarang ini. Oleh sebab itu, saya mau memberikan kekuatan kepada kita dalam ibadah House of Blessing dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Apapun situasinya dan sekecil apapun harapan peluang untuk mendapat kelegaan, Tuhan tetap jamin kita, yakinkan kita bahwa Tuhan menjaga kita dan kasih pemeliharaannya senantiasa terus menerus. Berbagai-bagai kesulitan sedang menerpa kita, melepaskan kita dari genggamannya sangat kuat. Itu Tuhan selalu menjaga kita. Itu sebabnya saya mau supaya kita jangan sekali-kali melepaskan sukacita Allah, jangan sekali-kali melepaskan kebahagiaan Allah, karena itu adalah datangnya daripada sumber segala firman. Firman yang hidup kekal selamanya adalah kebahagiaan dan sukacita. Kalau dunia boleh merasa bahagia, tetapi kebahagiaan mereka lain dengan kebahagiaan gereja Tuhan. Kebahagiaan gereja Tuhan datang dari firman Allah. Ketika kita merenungkan firman Allah, kita simpan firman Allah di dalam kehidupan kita, maka senantiasa kebahagiaan dan sukacita daripada Allah Roh Kudus melingkupi gereja-gereja Tuhan. Kita lanjut kepada Yesaya 48 ayat 17. Bapak, Ibu, Saudara, saya bacakan firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sebenarnya Yesaya 48 ayat 17 ini Tuhan berbicara sangat serius bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini, supaya kita sungguh-sungguh memperhatikan firman-Nya, sebagaimana di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 18 berkata, Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya baik saya maupun saudara yang pernah berdiri di tepi sungai, yang pernah berdiri di tepi pantai, bisa melihat hasil karya Tuhan yang ajaib, yaitu sungai kalau dia mengalir tidak pernah berhenti sampai ke laut. 1 jam, 2 jam, 24 jam pun kita berdiri di tepi sungai, sungai itu tetap mengalir sampai ke laut. Jangankan 1 hari, seminggu pun Anda berdiri di tepi sungai, sungai itu tetap mengalir. Inilah gambaran dari firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat 18, bahwa kalau engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera. Damai sejahtera itu seperti sungai yang mengalir. Bahkan kalau kita berdiri di tepi pantai, kita melihat itu ombak. Ombak bergelombang datang ke pantai, ke tepi pantai. Dari pantai dia sudah naik ke pasir, dia mundur lagi ke tengah laut. Begitu dan seterusnya, terus menerus sampai saat ini. Gelombang laut seperti itu menyatakan bahwa gereja Tuhan ada kebahagiaan. Inilah yang saya mau ajak kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa kita bisa melayangkan
pandangan kita kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita melewati apa yang firman Tuhan perintahkan kepada kita. Karena sekejap saja kita lewati, maka kebahagiaan dan sukacita atau damai sejahtera itu bukan menjadi milik kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat di Lukas 8 ayat 12b, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Jadi firman yang kita dengar, kalau kita tidak renungkan, kita tidak simpan, akan diambil oleh malaikat iblis. Dia akan curi firman itu. Dan kalau firman itu dicuri oleh si malaikat jahat atau malaikat iblis, maka blank. Karena di dalam firman ada kebahagiaan, di dalam firman ada damai sejahtera, maka segala-galanya kita habis, saudara. Baik saudara habis di dunia ini, saudara pun habis di dunia kekekalan. Jadi saya mau supaya kita semua pertahankan firman dengan iman kita yang teguh, minta kepada Roh Kudus supaya setiap firman Tuhan yang kita dengar, baik lewat gereja, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat medsos, atau lewat mana saja, kita simpan di dalam hati kita. Tetapi kita juga perlu berdoa, Roh Kudus tolong supaya firman itu tersimpan. Dan bukan hanya sampai di situ, karena kita juga ingat akan kata Yesus dalam perjanjian baru, berbahagialah mereka yang telah mendengar firman-Ku. Bahkan lebih berbahagia ketika merenungkan dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa bisa sampai firman Tuhan jatuh di pinggir jalan seperti yang kalau kita lanjutkan dalam Lukas itu sebenarnya firman Tuhan tidak tersimpan karena jatuh di pinggir jalan, karena dia tidak mau dengar, dia tidak mau simpan, dan dia tidak mau merenungkan. Itu saja masalahnya. Tetapi ketika di Yesaya tadi 48:18 Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka sungguh damai sejahtera dan kebahagiaan menjadi milik kita, gereja Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ingat di dalam Yesaya 30 ayat 1, Tuhan pernah marah kepada bangsa Israel, dan Tuhan juga bisa marah kepada kita kalau kita sampai tidak mendengar akan daripada firman Tuhan dan tidak melakukan perintahnya. Mari kita lihat di dalam Yesaya 30 ayat 1. Saya bacakan. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Haleluya. Jangan, saudara, kita tetap selalu berdoa, minta kepada Roh Kudus supaya firman Tuhan yang hidup kekal selama-lamanya itu tersimpan, dan kita mendengar akan perintah-perintahnya sebagaimana di dalam Yesaya 48 ayat 18 tadi yang sudah kita bacakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita lanjut di ayat 15, yaitu di dalam Yesaya 30. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Itu tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Jadi firman ayat 15 ini, firman Tuhan menekankan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Allah gereja Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Jadi masih ada keadilan dari Tuhan bagi kita gereja Tuhan yang sudah melanggar, yang sudah lalai dalam firman Tuhan. Masih ada waktu untuk bertobat dan tinggal diam, maka keselamatan akan menjadi bagian milik kita. Sebenarnya saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mau tidak enggan seperti kata ayat 15 di atas, maka Tuhan berjanji kepada kita ayat 18, sebab itu
Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan ada, Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah ada dalam pertobatan, tinggal tenang, maka Tuhan senantiasa, Allah yang adil, Allah yang Maha Kuasa akan menggendong kita, akan memeluk kita dengan erat-erat. Bahkan tangan kanannya yang kuat akan menopang kehidupan perjalanan kita di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Tetapi puji nama Tuhan, kita tetap ada di dalam kasih dan setianya Tuhan. Daripada kesemuanya ini dapatlah dikatakan seperti judul renungan firman Tuhan, Tuhan selalu bersama kita. Oleh sebab itu saya rindu ada satu pujian lama yang menyatakan judul daripada firman Tuhan ini, yaitu Tuhan selalu bersama kita. Saya rindu nyanyikan pujian ini untuk menutup firman Tuhan saya di khotbah siang hari ini. Mari tim musik, kita nyanyikan pujian ini. Bersama Yesus lakukan perkara, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja sekarang. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menguduskan, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Dia Tuhan segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan siang hari ini menjadi berkat buat kita sekalian yang mendengar. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mulai diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada pengumuman, yaitu bahwa hari Rabu seperti biasa jam 7 kita ada doa tengah minggu melalui Google Meet. Ya, jemaat, mari kita bergabung semua dalam doa tengah minggu di Google Meet. Dan nanti hari Minggu kita masih beribadah online. Dan selanjutnya nanti tentu Bapak Gembala dari Hops yang akan memberikan pengumuman. Mari jemaat, kita menyanyikan pujian bagi Dia. Haleluya. Segala
Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam sorga, terima kasih atas pimpinan Roh Kudus yang telah membawa kami dalam hadirat-Mu, di dalam pujian penyembahan, dan kami telah menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya setiap kami yang mendengarkan sabda-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dapat mempraktekkan apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Evangelis Vernon Bawengan dalam kesehariannya, dalam rumah tangganya, terlebih di dalam pelayanan-pelayanannya, di dalam rangka memberitakan firman Allah kepada siapapun juga. Demikian juga dengan semua pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada siang hari ini, semuanya Tuhan memberkati. Terus bertambah-tambah karunia mereka untuk melayani di hari-hari yang akan datang, lebih lagi untuk kemuliaan nama Bapa di sorga. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi gereja kami, GPD House of Blessing. Kiranya Tuhan, kerinduan kami untuk dapat beribadah tatap muka lagi, Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan setiap jemaat, agar ketika kami datang beribadah, semuanya dalam kondisi sehat. Dan semua yang sudah divaksin, kiranya Tuhan juga dapat tetap menjaga kesehatan dengan hikmat-Mu, sehingga Tuhan tidak kami hidup secara sembarangan meskipun kami sudah divaksin, tetapi tetap dalam protokol kesehatan seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah kami. Bapa dalam sorga, kami berdoa kiranya gereja kami terus Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ada jiwa-jiwa yang datang untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami dalam tatap muka, ataupun Tuhan bukakan kami pelayanan-pelayanan dari rumah ke rumah, dan Tuhan bukakan juga pelayanan bagi kami Tuhan, di mana saja Tuhan pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan keselamatan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan jumpakan dengan kami hamba-hamba-Mu yang melayani di GPD House of Blessing ini. Demikian juga dengan pelayanan platform kami di YouTube dan sebagainya. Tuhan tolong agar setiap pemberitaan firman Allah yang disampaikan, urapan Roh Kudus ada, mengalir, sehingga setiap yang menonton dan mendengarkan, mereka dijamah oleh Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang datang juga kepada Kristus melalui pemberitaan firman Allah ini, dan nama Tuhan dipermuliakan atasnya. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan pada hari-hari ini, Tuhan campur tangan, sehingga Tuhan di dalam masa-masa yang sukar, jemaat-Mu tetap teguh berdiri untuk terus maju melangkah dengan iman penuh kepadamu, bahwa pekerjaan mereka sekecil apapun atau sebesar apapun yang dipercayakan pada hari-hari ini, Tuhan buat berhasil, dan mereka dapat menyaksikan kemurahan Tuhan bagi keluarga, bagi orang-orang yang dikenal, bahwa mereka yang melayani Tuhan, yang setia kepada Tuhan, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan dalam kondisi kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dimanapun mereka, baik yang di rumah ataupun Tuhan berobat, jalan di rumah sakit ataupun yang di opname, Tuhan jamah mereka, baik itu jemaat GPD House of Blessing ataupun jemaat Tuhan para penonton yang ada di YouTube, Tuhan jamah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan Allah mengalir dan menyembuhkan serta memulihkan setiap anak-anak-Mu yang berseru di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa ini agar Tuhan terus terjadi pemulihan dari ancaman COVID-19 yang masih ada Tuhan. Kami tahu virus ini tidak akan pernah hilang, tetapi kami berdoa kiranya Tuhan berkati pemerintah kami dengan seluruh tenaga kesehatan yang bekerja keras untuk menjalankan program vaksinasi di seluruh Indonesia, agar Tuhan muncullah herd immunity yang dimaksimalkan Tuhan dengan adanya vaksinasi ini. Seluruh aparat juga yang bekerja sama, Tuhan berkati sehingga Tuhan bangsa kami segera dapat dipulihkan untuk dunia usaha, dunia pendidikan dan sebagainya, sehingga Tuhan
rakyat Indonesia termasuk umat Tuhan di dalamnya dapat beraktivitas lagi sebagaimana sebelum pandemi ada. Kami berdoa agar mereka semua yang terkena COVID-19 diberikan damai sejahtera, jauhkan dari rasa takut yang berlebihan dan kecemasan, karena Tuhan memberkati setiap orang-orang yang percaya dengan kekuatan untuk mempercayai Tuhan lebih besar daripada penyakit yang diderita mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan memberkati Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah dari tingkat pusat sampai ke tingkat lingkungan rumah kami. Tuhan satukan hati, satukan pikiran mereka agar mereka dapat bekerja sama dengan baik, dan Tuhan gerakkan hati rakyat Indonesia untuk mendukung pemerintah sehingga bersama-sama kami dapat dibebaskan dengan pertolongan Tuhan dari pandemi COVID-19 dan akibat-akibatnya. Terima kasih Bapak di sorga. Tidak lupa kami berdoa bagi Afghanistan yang saat ini telah dikuasai oleh Taliban, di mana gereja-gereja Tuhan yang sedang berkembang bertumbuh di sana terancam oleh pasukan Taliban yang sedang bergerak mencari mereka. Tuhan, kami berdoa, jaga lindungi anak-anak di sana Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para misionaris Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus agar Tuhan menjamah hati orang-orang yang mencari kesalahan, yang ingin membunuh jemaat Kristus. Jamah mereka Tuhan. Kami berdoa kiranya sebagaimana Paulus dijamah Tuhan di tengah jalan, Tuhan jamah hati para Taliban ini agar mereka Tuhan dapat berbalik dan diselamatkan oleh kuasa dan kasih Kristus di dalam hidup mereka. Lindungi jemaat Tuhan. Kami memohon dalam nama Yesus, gereja-gereja di Afghanistan diberkati dengan perlindungan baik dari orang tua sampai ke anak-anaknya. Kami berdoa Tuhan, berterima kasih atas apa yang Tuhan rancang dalam hidup kami, dan bagi jemaat Tuhan di dalam penderitaan, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Ini doa sembahyang kami Tuhan, dan kami menutup ibadah kami sebagaimana kami beribadah dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan, biarlah kami dapat berjumpa di hari-hari yang akan datang juga dalam kondisi yang sehat. Kami berdoa kiranya Tuhan menerima setiap persembahan pujian dari umat-Mu. Tuhan juga menerima persembahan yang diberikan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang kami gembalakan. Tuhan menerima dan memberkati juga mereka yang mengembalikan persepuluhan dari kerja keras mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berterima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, arahkan hati kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita semua mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah Tante Widya dan keluarga yang telah membukakan rumahnya untuk kami pakai beribadah dalam syuting via online ini. Diberkatilah keluarganya, diberkatilah usaha kerja mereka, sebagaimana jemaat Tuhan di House of Blessing dan jemaat yang ikut ibadah YouTube ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.